pelajari di modul 1.4. Jadi ini nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang akan menjalankan budaya positif ini sebagai sentralnya adalah kita para guru, karena guru ini merupakan teladan untuk siswa. Jadi dimulai dari diri kita yang akan kita sama-sama menerapkan ke siswa. Berikut adalah apa saja budaya positif itu. Budaya positif itu: satu, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada posisi kontrol guru. Yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia. Oke, satu-satu kita bahas dulu. Ini yang pertama. Perubahan paradigma kontrol itu dari teori William Glasser. Selama ini kita berilusi, kata peneliti ini berilusi bahwa bahwa guru itu adalah pengontrol. Ternyata dari penelitian yang diadakan oleh William Glasser ini, sebenarnya yang mengontrol itu bukan kita, tapi diri siswa sendiri. Jadi maksudnya adalah siswa itu tidak kita kontrol, tapi dia hanya bersedia untuk kita kontrol. Jadi sebenarnya siswa itu punya pilihan. Ketika dia berhadapan dengan kita merasa kita mengontrol siswa, padahal yang terjadi bukan kita mengontrol, tapi mereka bersedia dikontrol. Itu saja. Itu yang harus kita perbaiki. Berikut adalah bahwa penguatan positif, efektif dan bermakna. Ini maksudnya adalah penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu yang kita anggap baik, padahal siswa itu sendiri punya pilihan untuk tidak mengikutinya. Berikut adalah ilusi bahwa kritik dapat membangun karakter. Nah, ini yang kita anggap selama ini mengkritik adalah hal yang positif, walaupun ada kata-kata kritikan yang membangun, tapi ternyata tidak. Mengkritik tetap akan memberikan daya negatif untuk siswa. Jadi sebaiknya tidak mengkritik, tapi memberikan saran saja. Berikut adalah ilusi orang dewasa, bahwa orang dewasa itu bisa memaksa. Kita sebagai guru beranggapan kita bisa memaksa, padahal tidak. Jadi pada konsepnya menurut Ki Hajar Dewantara, guru hanya sebagai penuntun tumbuhnya kompetensi atau kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa. Jadi kalau kita berpikir kemarin, siswa itu kalau dia baru lahir adalah kertas kosong. Setiap anak sudah membawa bakatnya masing-masing. Maka kita hanya bertugas menuntun saja, menuntun tumbuhnya. Berarti di sana tidak ada pemaksaan. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama, dan ini yang kami dapat di CGP. Berikut, disiplin positif. Disiplin positif ini maksudnya ada 3. Saya bacakan satu saja. Disiplin positif adalah proses pembelajaran dengan pendekatan mendidik siswa untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi tugas kita sebenarnya membentuk karakter agar mereka bisa percaya diri dan mandiri dengan cara disiplin positif. Contoh disiplin positif ini adalah, ini dia, keyakinan kelas. Jadi selama ini termasuk saya mengerjakan di kelas bahwa begitu masuk semester 1 kita mengadakan peraturan kelas. Nah, itu selama ini yang saya buat. Peraturan kelasnya mulai dari saya dan siswa mengikuti. Jadi misalnya tidak boleh terlambat masuk kelas, kalau terlambat push up. Nah, ternyata yang saya lakukan adalah salah ketika belajar di guru menggerak. Tidak boleh seperti itu, karena itu adalah peraturan. Peraturan itu menimbulkan efek negatif untuk siswa. Jadi yang benar adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita pahami bersama dengan siswa, dan siswa diminta untuk memberikan ide kelas itu tujuannya mau kemana, terus mau dibentuk apa di kelas itu, kemudian apa yang mau kita inginkan di kelas itu. Maka nanti setiap anak memberikan ide-ide mereka. Misal nih, menghargai, 1, tidak boleh membuli, kemudian menjaga kebersihan, tidak boleh datang terlambat.
Nah, begitu sudah ada keyakinan dari anak-anak, kita tinggal merangkai dan keyakinan itu. Jadi tidak lagi peraturan dan tidak ada keyakinan itu atau tidak ada hukuman dengan keyakinan itu. Itu namanya keyakinan kelas. Kemarin saya sudah terapkan di sekolah, juga Bu Ika ya, sudah terapkan di kelas, membuat keyakinan kelas untuk mata pelajaran kimia. Jadi ini pertama dasar yang kita lakukan nanti di kelas 10 Bapak Ibu. Di kelas 10 yang terutama guru yang mengajar di kelas 10, jika kelas 11 dan 12 mau adopsi silakan. Untuk kelas 11 dan 12. Untuk peraturan memang sifatnya sepihak. Kemarin saya terapkan di kelas 10, Ika terapkan di kelas 10 itu Ika minta anak untuk memilih peraturan atau mau sepakatan. Kemudian Ika kasih gambaran. Ketika ibu masuk ke dalam kelas, ibu bawa peraturan ibu buat secara sepihak. Kemudian setelah itu, apapun sanksi nanti dari peraturan itu, anak ibu tetap jalankan. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena peraturan dari ibu. Kalau untuk kesepakatan atau keyakinan kita bangun bersama. Nah, di situ anak-anak sudah mulai berpikir bahwa mereka sudah harus bisa memilih menggunakan peraturan dari gurunya atau membangun kesepakatan secara bersama. Yang dalam hal ini disebut istilahnya sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk proses pembentukannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, tidak terbatas pada agama atau suku atau ras tertentu. Jadi nilai kebajikan seperti sifatnya umum, mendunia dia. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Awalnya juga kami karena kita pakai kurikulum merdeka, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau untuk ngajar kelas 10 yang mau akan membuat keyakinan kelas, nanti kita sama-sama. Oke. Berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya siswa, kita pun juga sama memiliki kebutuhan dasar ini. Pertama adalah ingin kasih sayang. Jadi kita menganggap semua siswa termasuk kita butuh kasih sayang. Kemudian kekuasaan, kemudian ada kebebasan, kemudian pengen ada rasa bahagia dan bertahan hidup. Jadi bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran dengan berdasarkan pada kebutuhan dasar dari manusia. Jadi menimbulkan rasa kasih sayang, kemudian memberikan kebebasan, dia bahagia. Berarti tugas kita adalah menciptakan dan mengkondisikan kelas agar senyaman dan bisa membuat mereka bahagia. Di samping itu ini untuk guru BK khususnya 5 kebutuhan dasar ini menjadi dasar untuk tolak ukur ketika anak tolak ukur ketika anak melakukan satu masalah. Jadi bisa ditarik dari 5 kebutuhan dasar tadi penyebabnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Kami kolaborasi ya, jadi separuh-separuh ngomongnya. Berikut adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita posisinya berada di mana nih? Kita resapi masing-masing. Pertama, posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum di mana seseorang menghukum menggunakan hukuman fisik. Nah, itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ini posisinya biasanya kata-katanya seperti ini. Dalam kata-kata saja contohnya ya. Kalau penghukum, kamu lari 10 keliling lapangan karena kamu terlambat, berarti itu penghukum. Kemudian kalau menimbulkan rasa bersalah, makanya jangan tidur-tidur, akhirnya nggak bisa kan kerjakan ini. Nah, itu namanya menimbulkan rasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah, bantulah ibu. Kalau kalian seperti ini, nanti ibu kena marah loh sama kepala sekolah karena tidak mengajar dengan yang baik. Itu namanya kita jadi teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, seperti ini kalimatnya yang biasa kita gunakan. Di sekolah kita ada peraturan tidak boleh pakai sepatu hitam. Kamu pakai sepatu hitam juga. Nah, kamu melanggar peraturan. Itu namanya adalah pemantau. Nah, yang diharapkan ke kita adalah manajer. Jadi untuk manajer ini ada tahap-tahap yang kita lalui sehingga anak itu tidak merasa dihukum. Jadi tahap-tahap yang kita lalui ini ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini setiap menyelesaikan masalah siswa, ini mungkin untuk kesiswaan kali bisa diterapkan, itu tidak lagi menggunakan kata-kata ngapain kamu melakukan itu, sekarang kamu harus lari, kamu kan dilarang pakai sepatu hitam. Nah, kata-kata itu sudah tidak ada, tapi pendekatannya harus berbeda, namanya segitiga restitusi. Oke, sedikit lagi. Sebelum sampai ke segitiga restitusi
restitusi, kita bahas dulu teori motivasi. Teori motivasi ini ada yang internal dari dalam diri, ada yang eksternal dari luar diri. Kalau mereka menghindari hukuman, misalnya takut terlambat karena dihukum lari 10 keliling lapangan, berarti itu namanya motivasi eksternal. Kalau misalnya kamu datang terlambat ya nanti dikasih bintang, itu namanya juga motivasi eksternal. Tapi saya nggak mau datang terlambat karena saya menghargai waktu saya, berarti itu adalah internal. Jadi kita pun sebagai guru, motivasi kita entah yang mana satu. Kalau saya mungkin masih eksternal, mudah-mudahan teman-teman sudah internal. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Nah, ini nih yang paling menarik yang kemarin kami dapatkan dan kami juga agak sesuatu dengan kata-kata ini. Ternyata pemberian penghargaan merupakan suatu hukuman. Ini yang mengeluarkannya seorang ahli namanya Alfie Kohn tahun 1993, di mana beliau mengatakan bahwa penghargaan yang kita berikan ke siswa sama dengan menghukum siswa. Kenapa seperti itu? Ternyata penghargaan itu merupakan hukuman. Satu, yang kedua bisa merusak hubungan, karena ada pasti teman yang iri ke temannya yang juara, jadi dia merusak hubungan. Yang ketiga, mengurangi motivasi intrinsik. Buat apa saya maju, toh saya juga nggak juara. Berikut, mengurangi ketepatan. Kemudian hanya berpengaruh pada jangka pendek. Kemudian tidak efektif. Kemudian mematikan kreativitas. Ini hasil penelitian ya ibu-ibu. Kemudian menurunkan kualitas. Sekarang kita bertanya, apakah perankingan itu termasuk penghargaan dan itu menghukum? Kalau kita mengikut kata Alfie Kohn ini berarti itu termasuk salah satu hukuman, kecuali kita memberikan dasar yang tepat ke siswa bagaimana dia tidak menjadikan penghargaan itu sebagai salah satu tujuan utama. Ini PR-nya sangat besar dan kami pun juga kaget waktu menerima materi ini, ternyata ranking pun salah. Kata sedikit ya ibu-ibu, ternyata di KTSP juga tidak ada rankingan ya harusnya. Nggak ada. Jadi di KTSP kalau kita gali lagi yang kemarin bahwa tidak kampus ya, iya, tidak boleh membandingkan siswa dengan siswa yang lain karena setiap siswa adalah juara. Kalau kita memberikan ranking artinya kita membandingkan antara satu siswa dengan siswa yang lain, dan itu ternyata cuma kampus memaksa untuk memberikan ranking. Mungkin ini belum ada koordinasi ya, kita belum tahu. Oke, lanjut. Ini tadi restitusi tadi, kita langsung ke ini aja, ke segitiga restitusinya. Nah ini, berarti dalam menyelesaikan masalah siswa, kita pakai pendekatan namanya segitiga restitusi. Jadi tidak boleh lagi, bukan tidak boleh, mengurangi untuk memakai yang tadi, hukuman atau membuat rasa bersalah. Nah, apa saja? Sebenarnya kami sudah memberikan membuat contoh konkret nih. Tapi, oh ya, sebentar. Jadi ada 3 di langkah di restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menyediakan kami waktu 1 menit saja mempraktekkan. Bisa? Saya isi dulu nih, karena saya minta waktunya sama Pak Muhammad. Kita menemukan masalah dari anak. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sebagai siswa, karena sebagai guru nih, saya siswa. Guru, kita terlambat, nih. Nah, misalnya nih, Bu Ika datang terlambat. Oke? Pulang sana. Jadi kamu kenapa terlambat? Pulang sana, udah jam 7 dia baru datang. Nah, itu biasa kita lakukan seperti itu. Nah, jadi karena itu kita panggil seperti ini. Ini langkah pertama. Ika, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Maaf Bu, kan nggak tahu kenapa ya Bu. Dari catatan guru piket, kamu hari ini terlambat lagi. Catatan guru piket yang hari apa Bu? Katanya kita datangnya tepat waktu terus kok Bu. Nah, coba kamu pikir. 2 hari yang lalu kamu datang jam berapa? 2 hari yang lalu hari Ahad nggak Bu? Tidak, itu hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Hari Jumat datangnya jam 7:30. Pas kayaknya Bu. Tidak, kamu yang jujur. Ya Bu, kita terlambat.
Oke. Yang barusan saya tanyakan ke Ika itu namanya adalah menstabilkan identitas. Jadi tanya dulu, benarkah dia melakukan hal seperti itu? Kemudian kita bertanya lagi, Ika, kira-kira kamu terlambat kenapa? Jadi Bu, hari Jumat itu pasti kamu berangkat sekolah tuh, Mama Ika tiba-tiba panggil, kita berangkat jam 7 dari rumah kok Bu, kan dekat rumah Ika di dekat waktu itu. Mama Ika panggil, terus kata Mama, kan apa satu, bawa kurang. Ya Mama nyuruh tadi kan kamu nolak kan Bu. Ya udah, pas itu kita ke pasar. Pas perjalanan ke pasar Bu, itu Ika lihat ada nenek-nenek di pasar. Terus nenek-nenek ini bawa belanjaan berat banget, sendirian Bu. Ya udah Ika bantu. Oh gitu. Berarti kalau ibu jadi kamu, maka ibu juga melakukan hal yang sama. Karena kamu sudah memberikan hal yang positif untuk kamu lakukan. Nah, bahasa saya itu adalah namanya memvalidasi tindakan. Dan saya melanjutkan katanya seperti ini. Jika ibu sebagai kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Yang kamu lakukan sudah sangat baik, tetapi sekolah kita ada peraturan. Terus tanya apa peraturan itu? Peraturannya yang mana ya? Nah, kamu tahu keyakinan kelas kita, berarti kita ya ambil keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu. Nah, menurutmu datang terlambat ke sekolah, keyakinan mana yang kamu langgar? Disiplin. Nah, disiplin. Apakah disiplin itu penting? Penting. Kenapa penting? Kalau saya tidak disiplin, kemungkinan dalam satu hari saja mungkin minimal tugas-tugas saya bisa tidak selesai. Oke, berarti kamu paham ya kenapa itu penting. Kira-kira menurutmu ini salah atau benar kalau kamu terlambat? Terlambatnya kan salah ya Bu, tapi tadi menolong mama dan nenek-nenek di warung di pasar itu benar kan Bu? Benar. Oke, sekarang karena ini peraturan sekolah dan keyakinan kelas kita, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatanmu ini? Kedepannya, insya Allah kita akan berangkat lebih awal lagi. Terus sekiranya ada yang darurat di jalan, mungkin kita akan mencari solusi lain supaya tetap bisa membantu tapi tidak terlambat ke sekolah. Oke. Nah, yang barusan dialog kami terakhir itu merupakan menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, 3 langkah ini yang dianjurkan untuk kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah siswa. Terus kalau ditanya bagaimana kalau yang terlambatnya 10 orang satu hari atau 20 orang satu hari, bagian pembimbing memang harus mesti sabar. Namanya budaya. Budaya itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Kita membiasakan dari awal. Lama-lama menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya positif bagi kita. Jadi tidak hari ini kita lakukan, hari ini berubah, tidak akan seperti itu. Mungkin butuh beberapa tahun untuk kita membudayakan budaya positif ini. Oke, mudah-mudahan